I'm fly, yeah, akhirnya berhasil, yeah. Tapi bannya kok hilang? Lah, bannya kok hilang cuy? Bannya hilang cuy. Oke, sekarang HP si Raja Matot bakal kita review, tapi bukan yang generasi ke-5 ya, tapi di generasi yang paling baru, yaitu si Raja Matot generasi ke-6. Kayak gimana cerita gua hari ini tentang si Raja Matot, rog. Yuk simak videonya baik-baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao. Asus itu emang nggak pernah kapok ya bikin HP gaming itu yang gampang banget matot, tapi tetap aja laris aja di pasaran. Gue heran kenapa orang-orang yang penyepong ROG masih demen make aja, kayaknya di polos-polosin, di pinter-pinteran sama si Asus itu nggak jadi masalah. Contohnya kayak gue sendiri pakai ROG 5S ini sampai sekarang ya alhamdulillah sih udah matot sekali dan akhirnya di reball CPU-nya. Ya itu udah terbukti di gue pribadi ya, HP-nya itu emang matot waktu itu. Ya mau nggak mau gue servis bukan di service center karena service centernya udah nggak ada garansi lagi, jadi gue bawa di service biasa dan biayanya nggak dikit loh men. Itu ngeribal CPU antara 500 sampai 700 ribuan tergantung dari tusernya atau tukang servisnya. Nah sekarang si generasi matot terbaru yang dikeluarin atau di launching Asus yang di launching Asus pada bulan Juli tahun kemarin ya, tahun 2002 udah keluar yang versi 6, tapi versi kali ini bukan yang versi Tencent ya. Katanya sih isunya dari generasi si Raja Matot yang versi 5 ini, dia di versi yang Tencent itu dia lebih awet ya, lebih awet, artinya nggak gampang matot, nggak gampang ya gitu-gitulah ya intinya. Terus nah apakah ini bakal berlaku yang sama si Raja Matot generasi ke-6 ini ya yang nggak versi Tencent? Mari kita buka boxnya langsung. Nah sekarang boxnya isinya apa aja sih? Ya yang tentunya kertas ya kan, nggak guna, buang aja. Terus habis itu ini apaan nih? Ini juga nggak guna ya kan, buat apaan sih, nggak penting, buang aja ya kan. Habis itu nah HP-nya keluar, karena ini barang second jadi jadi gue udah install tetek bengek ya. Yuk kita lihat hasil antutunya dulu nih. Hasil antutunya si Raja Matot generasi ke-6 ada di 1.100 ya 12.000 sekian ya. Ibaratnya ini tuh udah ngebut banget daripada versi Matot kelimanya. Anjay demen banget gue ngerosting. Setan. Ya kan, yaudah nggak apa-apa, isi dalamnya apa aja sih ini? Yuk buka aja dulu boxnya. Oh seperti biasa kita dapat casing, tapi gue nggak demen casingnya ini ya, jelek banget aja. Ini tuh dari plastik, gampang bikin HP lecet. Jadi gue beli lebih ke yang apa nih? Yang soft case ya. Terus ya kartu garansi dan lain-lain lah. Ibaratnya ini juga nggak guna juga kalau misalkan lu matotnya udah dilewat garansi, percuma lu bakal bayar-bayar juga di service center. Ya begitulah ya intinya si Raja Matot. Oke kita taruh dulu HP-nya, terus taruh dulu boxnya, kita puterin dulu ya. Gua mau FYI aja, di generasi ke-6 ini udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, lebih bagus daripada yang versi kelimanya ini ya. Oke kita bandingin aja ya. Ini kenapa gue pakai fan cooler ya, karena emang fan coolernya si 6 ini gue nggak ada. Dan FYI aja, fan coolernya versi yang di ROG 6 ini dia udah pakai sistem kayak pendingin Peltier ya, kalau kita sering dengar lah dari para gamers gitu. Dimana itu dia kalau di belakangnya ini, ntar gue copot aja dulu kali ya. Copot aja. Jalan sendiri dong itu mobil. Copot aja. Nah, dimana di bagian belakangnya ini dia udah ada kayak lempengan besi gitu, jadi dia lebih dingin. Dan itu ada beberapa mode ya, setelah gue ada 4 mode, dan 4 mode yang terakhir, ada mode terakhir, dia itu wajib colok USB. Sorry banget, gue di sini nggak bisa praktekin karena gue nggak ada coolernya. Di sini gue cuma ada cooler yang punya si ROG 5-nya aja. Jadi ya coolernya itu lebih gede, lebih berat karena beratnya itu 115 atau 113 gram sendiri. Ntar video atau fotonya si ROG coolernya ya, fan coolernya ada di sini fotonya. Ya, sementara kalau coolernya yang versi 5 tuh begini rata-rata ya kan. Ya pokoknya gitulah. Nah, tapi bagusnya yang fan cooler ya, bukan fan cooler ya, setelah bebas lah ya. Pokoknya coolernya si ROG 6 ini bisa dipasang di ROG 5 ya, dan itu bisa berfungsi. Dan tapi ROG yang fan cooler, aduh apa itu? Tapi coolernya ini nggak bisa dipasang ke ROG 6 karena dia nggak ada kayak konektor di bagian sampingnya. Dari segi desain kita lihat nih ROG 6 dan 5, dia hampir-hampir mirip, bahkan serupa ya. Kalau gue lihat sih, tuh ya, serupa bahkan hampir mirip. Dari sisi mana ya, sebelah kanan juga ya kan. Ini sebelah kanan, dia air triggernya masih ada ya kan. Air trigger sama, tombol power volume juga masih sama, air triggernya masih model begini ya kan. Tuh, masih sebenarnya masih mirip-mirip aja, dimensinya juga nggak beda jauh, cuma beda 1 mm gitu doang. Oke, kita bahas ke desain aja kali ya, atau apa nih? Body dulu deh dimensinya. Dimana dimensinya itu panjangnya 173 cm ya, atau 17 cm sekian.
Terus lebarnya ke sini dia ada di 77. Terus tebelnya ada di 10,3 mm. Terus beratnya itu sebenarnya hampir mirip sama yang ROG 5 ya. Dia ada di 239 gitu loh. Terus bagian apa lagi ya? Body itu Gorilla Glass 3 sama ya kan, Gorilla Glass 3, terus Gorilla Glass Victus juga, dan ini Victus Plus ya, setahu gua sih. Yang untuk yang depan atau Victus biasa? Kayaknya Victus biasa deh gitu. Terus untuk SIM-nya dia masih sama ya, di dual nano SIM. Terus habis itu dia sertifikatnya yang beda. Certified di handphone ini udah IP10-4 kalau nggak salah. Dia udah water resistant, jadi dia bisa berendam lebih lama di air. Gitu aja. Tapi jangan pernah direndamin di air atau sengaja dulu hujan-hujanin ya, karena ini pasti bakal ngerusak komponen yang ada di dalamnya. Begitu. Terus habis itu RGB juga udah pasti ada ya kan. Terus apalagi ya, trigger ada, pressure sensitive cover juga ada, sensornya ya. Terus habis itu diremas dia juga bisa aktif modenya, tapi ini nggak gua aktifin sih sengaja. Gue cuma gini doang. Gitu aja sih. Terus untuk ke bagian apa ya, layar kali paling enak. Layar dia pakai AMOLED 1 billion color, 1 juta warna, dan gonjreng lah. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya kan. Nanti mungkin di video berikutnya bakal saya komparasi antara ini sama ini ya, perbedaannya apa yang signifikan. Nah, kita sekarang fokus di HP ini aja, di ROG 6 aja ya. Si HP Raja Matot generasi ke-6. Oke, sip. Dari display AMOLED 1 juta warna, terus HDR10 Plus 1200 nits. Terus refresh rate-nya yang hebat anjir. Parah banget, 165 Hz, dan ada beberapa game tertentu yang udah compatible. Itu biasanya nyarinya di X-Mode Armoury Crate-nya ini sih, gitu. Jadi kita tinggal klik aja, nanti game-game yang udah support di 165 Hz. Ini udah ada satu game yang gue install, game Ultraman, game bocah sebenarnya. Gue cuma pengen tahu experience-nya apakah beda dari ROG 5S yang gue pegang. Gitu aja ya. Terus lanjut lagi ke resolusi 1080 kali 2448 pixel. Terus habis itu dia Gorilla Glass Victus Plus ya. Gue yakin sih ini udah Victus Plus gitu loh, sama kayak yang generasi ke-5-nya. Terus habis itu platformnya ada di Android 12 ya. Android 12 dia tuh udah bisa upgrade ke Android 13. Terus UI-nya pakai ROG UI. Nah, Snapdragon-nya 8 Plus Gen 1 4 nanometer. Sementara GPU-nya ada di Adreno 730, artinya setingkat lebih tinggi daripada si generasi sebelumnya. Terus RAM-nya nih, pilihan variannya itu ada di RAM-nya 8/256 atau 512. Terus yang 12 GB itu ada 256 sama 512. Terus RAM 16 GB-nya ada di 256 atau 512. Yang ini sih macam-macam ya versinya. Dia ada yang ROG 6 biasa, ROG 6 apa gitu, sama yang Pro Ultimate ya kalau nggak salah. Gitu aja. Nanti fotonya mungkin bakal gua kasih di sini. Ya kan? Terus lanjut lagi ke suaranya, soundnya kayaknya masih stereo speaker ya, atas bawah gitu sih masih sama ini kan. Jadi dia speakernya tuh nempel di sini, bukan nempel ya, ditanam di bawah sama atas bodinya. Jadi speakernya waktu pada saat kita main game itu enak-enak aja sih, nggak ada masalah ya kan. Ngebassnya berasa banget ya kan, walaupun nggak di-tune sama AKG48. Tapi suaranya masih enak banget didengar ya. Terus abis itu konektivitas ada di, ya jelas dong ya kan, 5G ready, Wi-Fi 802 ya kan. Habis itu bisa 3 band sekarang, udah bukan dual band lagi. Terus Wi-Fi direct, hotspot, terus Bluetooth 5.2 ya kan, E2DP, LE, aptX juga. Terus apa lagi ya, NFC, so pasti NFC. Terus USB-nya dia ada dual USB. Yang bawah itu 2.0, terusan yang samping dia 3.1. Ya betul, 3.1. Masalahnya sama aja sih sebenarnya, bedanya cuma di prosesor doang sama yang versi Matot ke-5 gitu loh ya kan. Sama ada beberapa perbedaan yang lain sih sebenarnya. Oke, terus fiturnya yang gue sebutin tadi di awal-awal, dia udah ada X-Mode ya kan. Terus abis itu aero coolernya ini yang dia udah beda, pokoknya bentuknya beda, fiturnya juga beda-beda. Terus habis itu fitur yang lain ya fingerprint under display, terus fitur yang biasa ya HP gaming kayak Zero, proximity, terusan apalagi kompas, barometer, terus Armoury Crate juga udah otomatis include di dalam. Terus habis itu di baterainya ada di 6000 mAh, masih sama. Terus berapa daya wattnya, charge-nya dia tuh ada masih di 65 watt. Terus power delivery masih 3.0, QC5 sekarang yang dipakai, sama sih sebenarnya. Terus wireless ya, reverse wireless apa gimana sih, pokoknya di Ike Kimochi begini dia itu bisa 10 watt gitu. Bukan, dia nggak bisa ternyata colok ini ya, ininya pada kawin tuh, pokoknya colok deh pokoknya intinya. Dia tuh 10 watt reverse charge itu loh. Terus habis itu apa ya, balik ke kamera aja kali ya. Kameranya nih ada sedikit perbedaan, bukan sedikit sih, buat gue sih lumayan ya, tapi gue nggak tahu hasilnya kayak gimana ya. Ini kamera utama dia ada 50 megapiksel dengan aperture 1.9.
Terus ultrawide-nya dia ada di berapa ya? 13 megapiksel dengan aperture 2.2 ya. Terus di makronya 5 megapiksel di aperture-nya berapa nih? Nggak jelas, nggak kelihatan. Terus LED flash juga masih ada. Masing-masing dari video kamera belakang itu bisa ngasilin 8K 24 fps, terus 4K 124 fps untuk yang slow mo, sama 1080 pixel di 240 fps untuk yang slow mo juga. Terus 720p juga udah bisa. Pastinya itu udah ada gyro dan edge-nya untuk ultrawide ya. Terus kamera selfie dia ada di 12 megapiksel. Dia ukuran kameranya berapa ya? 28 mm deh kalau nggak salah ya. Terus videonya dihasilin dari kamera depan ada di 1080 pixel, 30 fps. Gitu aja sih. Sebenarnya gue nggak bisa ngomong banyak di HP ini ya. Nggak ada sedikit atau improvement yang paling berasa kecuali di prosesor. Kamera pun turun ya dari 64 ke 50 megapiksel. Nah, worth it nggak sih sebenarnya? Apakah kita harus upgrade dari 5 ke 6? Kayaknya ya bisa-bisa aja sih sebenarnya gitu. Oke, lanjut kita ke sesi pengetesan game dan kamera. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sip, langsung ke slide berikutnya. Kalau buat kamera depan gak ada problem ya. Selama itu cahayanya cukup, gambarnya yang dihasilin juga bagus. Ya. Saat hari ini tumben panas banget. Bagus nggak? Stabil nggak sih? Lumayan, katanya sih ada ace-nya gitu. Jadi ya gitu, nggak ada problem buat kamera di ROG 6 Raja Matot 6. Dan sekarang kamera HD 30 fps, kamera depan ya, ROG 6. Kamera depan ini cuacanya lagi panas, lagi bagus, jadi dia langitnya kelihatan ya. Ya bisa dikatakan lumayan lah. Walaupun ukuran kameranya lebih kecil daripada ROG 5S. Ini yang Full HD 60 fps ya, ROG 6. Tuh, kelihatan nggak? Langitnya kelihatan ya. Cuaca lagi panas banget. Backlightnya kayak gimana coba? Ini backlight ya, super backlight. Kelihatan ya. Oke, sip. Ini Full HD 60 fps kamera utama ROG 6 Raja Matot 6. Coba kita zoom. Full HD 30 fps. Ini sebenarnya kameranya mirip-mirip sama ROG 5S ya. Walaupun beda ukuran, lebih kecil ya megapikselnya. Tapi ya lumayan. Oke, 30 fps ROG 6 Raja Matot 6. 30 fps. Bagus sih. 8K 24 fps Raja Matot 6. Iya. Coba matahari. Kamera ultrawide 30 fps HD. Tuh, lumayan ya, masih stabil lah ya. Buat ngevlog nih kayaknya masih enak. HD 60 fps kamera ultrawide. Beda kan? Ultrawide. ...4K 60 fps kamera utama si Raja Matot 6. Ultrawide 30 fps ya, Full HD. Ini dia mentoknya sampai Full HD doang, ya kan? Tapi nggak apa-apa, it's okay. Udah cukup, lumayan. Ultrawide Full HD 60 fps. Ya, hasilnya gonjreng kok, nggak ada masalah. Sip, gitu aja. Nah, sekarang gue dapat ke gamenya nih. Kita pakai settingan apa nih? Grafik gue pakai Ultra HD ya, tapi untuk settingan yang lain Nah, sekarang kita ke game mobil paling membagongkan ya kan. Coba
seberapa hebat ke dia. Ini game mobil paling bagong. Mari kita mulai. Iya, sih. Ini gue bentar ya, gue pakai settingan paling tinggi rata kanan. Nggak ada ampun dah pokoknya. Kita geber nih prosesor 8 plus Gen 1 kayak gimana, nge-lag apa kagak. Ini udah rada hangat ya, habis gue main PUBG di angka 40 derajat Celcius suhunya. Coba gue main KX, dia masih ini nge-lag kan. Oke, terusin aja terus. Ini grafiknya gila sih, edan ini mah. 8 plus Gen 1 ya, rata kanan ya, nggak pakai ampun. Rata kanan nggak pakai ampun. Wih, dia ngepot ternyata, gua telat ngeremnya, anjay. Oke, kita tes terus aja. Wih, oke, udah kelar dong. Oke, race over. Coba panasnya berapa deh? 42 dan nggak ada grafis yang bocor atau patah-patah. Gila sih ini Asus, apa gila. Cuman ya gitu, matot apa enggak ntar, kan ini si raja matot katanya ya kan. Di layar paling panas itu ada di angka 42 tadi ya, lihat nggak lu tadi, turun lagi. 42 ya paling panas, dan ini nggak ada nge-lag-nya pisan. Gue puas ini, Asus sama gue puas. Ya gagal dong. Lagi dah. Sekali lagi kita coba. I'm fly, akhirnya berhasil, Tapi bannya kok hilang? Lah, bannya kok hilang sih? Bannya hilang cuy. Ngebug nih. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan terakhir. So, pasti kameranya sebenarnya kalau gua bilang jujur, ini nggak jauh beda sama si yang ini ya. Itu jujur ya. Masih bisa stabil juga, cuman ada beberapa mode yang nggak ada di, bukan mode ya, lebih ke fitur. Kalau di 5S itu dia ada fitur buat ngaktifin stabilisasi. Nah, kalau di sini udah otomatis stabil. Gitu aja sih. So, hasilnya isi sama-sama jernih, sama-sama bagus ya kan. Cuman kamera depan tuh agak sedikit beda kalau gue bilang ya. Kalau gue lihat juga hasilnya, ntar bisa lu ini sendiri deh, lu nilai sendiri gimana kamera depannya. Tapi masih aman sih untuk kamera ya. Terus untuk game, gue akuin untuk seri 6, seri Matot nomor 6 ini nggak ada debat dah. Gue nggak tahu, experience-nya enak banget. Yang pertama, ini udah jauh lebih dingin ya, udah jauh lebih powerful, udah jauh lebih lebih gesit daripada generasi sebelumnya. Itu yang gue rasain, ya kan. Terusan untuk game ya, walaupun dia udah agak anget-anget dikit ya, atau agak anget banget, panas ya, itu nggak ada sama sekali nge-lag. Yang gue rasain sih kayak gitu. Untuk beberapa game yang gue mainin kayak PUBG ataupun yang kayak game-game kayak game mobil paling bagong ya, paling menggatot sekali itu. Gue nggak demen sebenarnya main game gitu. Tapi mau nggak mau gue mainin, yang hasilnya cukup membuat gue itu tersenyum lebar. Wah, akhirnya nih, mungkin karena pengaruh dari prosesor yang udah dipakai ya, si Asus ROG 6 ini. Oke, gitu aja. Apakah recommended untuk gua beli atau untuk lo beli? Jawaban gua untuk tahun 2023 ini HP gaming yang masih recommended banget ya untuk dibeli di tahun sekarang dan untuk mungkin dipakai di tahun 2 tahun kemudian. Karena ini update-nya cuma dapat 2 kali doang si Asus ngeklaimnya, dan security patch-nya itu sampai pokoknya 2 kali deh. Security patch-nya 2 tahun atau 2 kali. Terus Android-nya cuma bisa di improve sama mereka sampai 2 kali doang. Sayangnya sih gitu doang sih. Ya kenapa cuma 2 kali doang, nggak kayak merek-merek Samsung yang bisa sampai 4 tahun gitu ya. Kenapa ini cuma 2 tahun doang? Apa itu salah satu strategi dari si si Asus? Banyak TV Samsung sih lu.
Banyak review Samsung sih. Ya pokoknya gitu aja. Yang jelas intinya ini masih worth it dan powerful sekali karena prosesornya 8 Plus Gen 1, dimana prosesor itu udah sanggup melibas game-game yang gua rasa sih ya game-game gede ya, game-game yang butuh grafis tinggi, game-game yang butuh FPS tinggi itu udah stabil banget. Untuk gua pribadi sih seperti itu. Bahkan performanya dibandingkan sama 14 Pro Max yang gua pernah review itu beti alias beda-beda tipis gitu loh. Gitu aja. Gue demen, gak tau kenapa. Gue kayaknya jatuh cinta sama nih ROG 6. Tapi ya ada tapinya itu. Tapi gue kayaknya butuh fan cooler lagi deh. Khusus buat ROG 6. Gitu aja. Oh ya, FYI lagi bahwa apa ya namanya nih? Casing ya. Casing yang ada di ROG 5 ternyata dia compatible sama ROG 6. Gue gak tau kenapa. Kok bisa ya? Apakah kalau kita balik sama aja? Yuk kita coba yuk. Nah, oh ternyata beda. Beda apa sama? Beda apa sama ya? Bisa nggak sih? Ternyata nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Suwe banget ya. Atau mungkin dari bahannya, ini bahannya kan karet murah, harganya 20.000, jadi ya bisa aja lah paksain paksa gitu kan. Terus kalau yang ini kan plastik gitu, sebenarnya gue nggak demen plastik itu, gampang bikin baret atau lecet ya di sini. Ya intinya gitu aja. Worth it atau enggak, ini worth it banget untuk lo yang emang bener-bener game hardcore ya. Buat gue sih kayak gitu, karena prosesornya gila, sadis banget. Beda jauh sama ini. Ini udah agak kentang sih gue rasa. Gitu. Oke, gitu aja. Recommended banget. Ganteng sih, tapi cuman warna hitam. Coba kalau warna putih, ya kan? Lebih kesannya kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Oke, thank you. Gitu aja. Thank you buat lo semua yang udah nonton gue ngebacot dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat klik subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kiamat. Terus buat lo juga semuanya aktifkan notifikasi loncengnya biar lo selalu dapat updatean terakhir dari gua dan tim-tim kami di sini tentang HP-HP yang ya HP-HP terbaru lah ataupun jadul-jadul gitulah. Pokoknya review ala-ala kita aja, roasting aja kalau emang bisa di roasting, kalau emang bagus ya gua bagus-bagusin, kalau emang jelek ya gua caci maki habis-habisan. Gitu aja sih. Yuk, kita review jujur-jujuran aja. Oke, thank you. See you later in MGS Gadget. Bye bye. Cuaks. Vum 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 vum.